Sobat UMKM, kembali lagi di obrolan UMKM persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Koperasi keren, UMKM naik kelas. Bersama saya Dina Arbarini. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan rekan-rekan dan juga koran besar dari Dinas Koperasi dan UKM Makassar. Kira-kira seperti apa keseruannya? Nonton terus sampai habis. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Nah, Sobat UMKM, hari ini saya sudah berada di kantor Dinas Koperasi dan UKM Makassar karena kita bakal ngobrol-ngobrol dengan salah satu sosok penting nih di balik seluruh support ke para UMKM Kota Makassar. Penasaran sama siapa? Di samping saya udah ada Ibu Andri Tenribeda, SAP selaku Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Kita berikan tepuk tangan dulu. Teman-teman, ayo berikan tepuk tangan dulu. Selamat sore, Ibu Tenri. Selamat sore. Boleh disapa dulu dong di seluruh sobat-sobat UKM yang lagi nonton nih. Hai sobat-sobat UKM, selamat siang ya. Ya, selamat siang, selamat sore atau kapan aja lah. Selamat sore buat sobat-sobat UKM yang ada di Kota Makassar. Ya pastinya nih Sobat UKM ini pengen kenalan nih Ibu Tenri. Siapa sih sosok Ibu Tenri ini? Boleh silahkan diperkenalkan dulu dirinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Andi Tenri. Biasa sih dipanggil Ibu Tenri ya. Saya Kepala Bidang UKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Mungkin kalau dari UKM, sobat-sobat UKM yang lain, mungkin sudah ada yang beberapa yang sudah kenal saya, kayak mungkin UKM yang sudah jadi binaan Dinas Koperasi gitu. Kalau misalnya mau kenalan harus jadi UKM binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Makassar. Ibu Tenri selaku Kepala Bidang UKM ya. Kira-kira untuk dari bidang UKM sendiri tuh ngurusin apa aja sih nih? Sobat UKM mungkin lagi penasaran nih, apa aja nih? Kalau dari bidang UKM mungkin udah ketahuan ya. Maksudnya kalau dari namanya aja kan bidang UKM, berarti kita ngurusin UKM yang ada di Kota Makassar. Jadi tugas dari bidang UKM itu gimana caranya kita membina UKM yang ada di Kota Makassar, kita bina, terus kita perbaiki semua terkait dengan legalitasnya dari produknya dan lain-lain. Setelah itu kita adakan pemasaran buat promosi untuk produk UKM yang ada. Wah, luar biasa. Berarti banyak banget ya yang diurusin ya, tapi pastinya itu semua adalah bentuk support dari Dinas Koperasi kepada para UMKM yang ada, apalagi yang nonton nih. Nah, refleksi sedikit nih, Bu Tenri, di tahun 2022 kemarin. Seperti apa aja sih seluruh kegiatan-kegiatan dan juga pastinya program-program kerja yang telah dilakukan dari Ibu Tenri sendiri dari bidang UKM dan pastinya juga dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Seperti apa? Mungkin kalau tahun 2022 itu terkait dengan UKM dan juga mendukung visi misi dari Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, itu kita sudah mengadakan kita mendukung program 10.000 skill training gratis. Jadi pelaku-pelaku UKM ini baik binaan maupun pelaku UKM yang ada di lorong wisata, utamanya dari lorong wisata, itu kita ikutkan mereka pelatihan yang bersertifikasi. Jadi yang bersertifikasi kompetensi, seperti kemarin kita sudah ikutkan mereka pelatihan tata busana. Jadi kita kerjasama dengan LPK yang ada di Kota Makassar. Mereka juga mendapatkan sertifikasi kompetensi dari LPK tersebut. Terus kita ikutkan mereka pengolahan makanan, jadi kerjasama dengan Poltekpar. Jadi ada beberapa kemarin kita ikutkan sekitar 50 UKM yang kita ikutkan di Poltekpar untuk pengolahan makanan, sekaligus mereka mendapatkan sertifikasi kompetensi juga. Dari itu kita memasukkan mereka dalam program inkubator center. Sekedar info juga ya Mbak ya, maksudnya kita ada program
prioritas di Dinas Koperasi itu adalah program inkubator center. Jadi kemarin kita sudah mulai running untuk kegiatannya itu di tahun 2022, bulan Desember kemarin ada sekitar 50 UMKM yang kita sudah inkubasi. Dan maksudnya kita sudah lengkapi mereka baik dari segi legalitasnya, dari segi identitas usahanya, seperti yang utama itu kan semua pelaku usaha itu harus mempunyai NIB, nomor induk berusaha, itu yang utama. Setelah itu kita lengkapi mereka legalitas seperti sertifikasi halal, haki, dan sebagainya. Serta ada beberapa yang memang sudah kita dorong untuk masuk ke katalog lokal. Dan juga MBIS ya. Gitu. Menarik Ibu Tani, berarti saya dapat banyak banget nih hint yang akan terjadi di 2023 ini, karena di 2022 aja padat banget nih kegiatannya, apalagi di 2023. Inkubator center itu hal baru ya, berarti pastinya ini baru banget nih. Dan seperti apa, dan kira-kira juga di 2023 ini apa-apa aja nih programnya selain yang tadi inkubator center, terus juga ada untuk skill up juga pastinya. Ini menarik banget. Seperti apa sih nantinya inkubator center di 2023 ini? Jadi inkubator center itu yang jelas itu adalah wadah bagi pelaku UMKM atau tempat UMKM untuk berkonsultasi. Terus kita lakukan pendampingan. Jadi nanti dari UMKM rencananya untuk tahun ini, tahun 2023 itu targetnya untuk kita inkubasi itu adalah sekitar 1.000 UMKM yang akan kita inkubasi. Luar biasa. Jadi 1.000 loh. Iya. Karena targetnya kan maksudnya setiap tahunnya itu ada 1.000 lorong ya. Yang target dari Pak Wali dengan Ibu Wali. Jadi makanya mungkin target kita juga ada sekitar 1.000 UMKM yang akan kita masukkan ke dalam inkubator center. Jadi ada tahapannya. Tahapannya itu seperti tahap pra-inkubasi dulu. Kalau terus yang kedua itu inkubasi. Setelah inkubasi itu masuk ke akselerasi. Jadi nanti di akselerasi itu kalau produk-produk mereka itu sudah bagus, sudah kemasannya sudah keren atau bagaimana, terus dari rasanya sudah bagus juga sudah ini sesuai dengan standar, sesuai dengan standar, itu kita akan menjadi off taker. Kita nanti yang akan membeli produk dari UMKM tersebut. Serta kita carikan pasaran untuk kita inikan. Betul sekali, karena biasa banyak banget yang cuma dibina aja, tapi after itu udah kelar. Iya benar. Bahkan setelah dibina akan dibukakan pasar juga, jadi memang sangat-sangat memfasilitasi seluruh UMKM nih, sobat UMKM keren banget nih. Nah, dan juga pastinya di 2023 ini akan banyak ya, apalagi dengan berbagai macam program kerja termasuk dengan inkubator center tadi. Pastinya itu adalah fasilitas-fasilitas yang akan didapatkan oleh para UMKM yang telah menjadi UMKM binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Makassar. Kalau boleh tahu nih, sampai tahun 2023 ini sudah berapa banyak sih UMKM binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Makassar? Kalau untuk UMKM binaan dari Kota Makassar itu, kita dari Dinas Koperasi itu mungkin sekitar 4.000 sekian ya. Karena kemarin juga bertambah dengan adanya UMKM dari luar wisata. Ya. Nah, tapi kalau misalnya fasilitas selain tadi bisa berkesempatan untuk bisa menikmati seluruh fasilitas dari inkubator center tadi, apa aja sih sebenarnya kelebihan-kelebihan yang bisa didapatkan ketika UMKM menjadi UMKM binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Makassar? Ini makanya di sini juga saya ngajak teman-teman pelaku usaha. Penting. Iya benar. Pelaku usaha yang mungkin barangkali belum terdaftar menjadi UKM binaan di Dinas Koperasi, mungkin bisalah kalau memang merasa menjadi pelaku usaha dari Kota Makassar itu bisa daftar di Dinas Koperasi dan UKM sebagai binaan Dinas Koperasi, karena setelah mereka menjadi binaan, kita akan memfasilitasi mereka, seperti maksudnya kita ikutkan pelatihan,
pelatihan terkait peningkatan SDM atau bagaimana sih pemasaran digitalisasi. Betul. Terus bagaimana kemarin juga kita sudah mengadakan pelatihan bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikasi halal. Oke, Mm-mm. itu penting ya. Iya, itu penting. Apalagi untuk sektor UMKM kuliner Iya, ya. Nah, tapi kalau misalnya nih ada UMKM dengan begitu banyak fasilitas yang diberikan dari Dinas Koperasi dan UKM, cara daftarnya tuh gimana sih? Mungkin iya. Mbak ada sobat UMKM nih yang Oke. bertanya. Cara daftarnya gampang sih Mbak ya. Maksudnya tinggal datang aja ke Dinas Koperasi dan UKM, terus bawa produknya, terus maksudnya kita harus tahu juga apakah memang pelaku usaha ini betul-betul berusaha di Kota Makassar, Betul. gitu aja sih. Berarti harus sebenarnya. datang ke berarti cukup mendatangi di Iya, kantor Dinas Dinas Koperasi Koperasi dan dan UKM UKM. Makassar, tepatnya di kantor Balai Kota. Itu sangat accessible banget ya, semua Iya benar. aksesnya mudah, Iya. terus juga pastinya di sini akan dibantu oleh Bu Tendri langsung. Siap. Bu Tendri tadi sempat juga ngebahas nih tentang UMKM kuliner. Seperti itu ya. Seperti apa sih support dari terlebih dari bidang UKM sendiri, support dari Dinas Koperasi dalam mendukung pastinya visi misi dari pemerintah Kota Makassar. Terlebih seperti yang kita tahu ya, dengan banyaknya wisata lorong seperti sekarang, lorong wisata, dan juga banyaknya juga UMKM kuliner yang hadir dari situ. Terlebih yang hot topic banget nih sekarang adalah Makassar adalah kota makan enak. Itu seperti apa sih dari Dinas Koperasi sendiri, terlebih dari bidang UMKM? Ya, itulah Mbak salah satu support dari Dinas Koperasi terkait brand Kota Makassar itu kota makan enak. Iya. Tahun ini kan kita ngadain ini festival UMKM Lorong Wisata. Jadi selain kita fasilitasi UMKM yang ada di lorong wisata, yang usahanya kuliner, itu kita juga ingin mengangkat Kota Makassar menjadi kota makan enak. Jadi ada beberapa pelaku usaha yang ada di lorong wisata yang usahanya kuliner. Jadi kuliner yang khas Kota Makassar kayak coto, palu basah, terus pisang hijau dan jalang kote itu. Aduh, jangan disebut lagi, saya lapar. Iya, kita kasih wadah buat mereka. Terus nanti untuk di Ramadan nanti untuk bulan Ramadan itu kita juga ada festival Gebiar UMKM Ramadan. Kapan itu mulai? Yang kita laksanakan 20 hari mulai dari tanggal 30 Maret sampai dengan tanggal 18 April. Itu di mana nanti? Rencananya di Pantai Losari, Mbak. Wah, wajib datang ya sobat UMKM. Karena di situ pasti ada banyak sekali UMKM yang hadir ya. Nah ini tuh di tahun 2023 ini ada apa lagi? Banyak banget ya kejutan dari. Iya benar. Inilah tahun 2023 ini kita rencana untuk launching inkubator center, Mbak. Iya, inkubator center, berbagai macam festival UMKM juga ya pastinya. Iya benar. Luar biasa. Nah, tapi kalau misalnya nanya nih ya, mungkin sobat UMKM juga penasaran berapa sih sebenarnya total UMKM yang ada di Makassar nih sekarang? Iya. Data kemarin bulan lalu itu ada sekitar 18.000 sekian sih UMKM, hampir 19.000 lah. 18.000 UMKM yang dan ada yang di menjadi Kota binaan Makassar. dari UMKM sendiri Sekitar 4.000-an lebih. 4.000-an. Jadi masih banyak banget waktu atau banyak banget uang ya untuk bisa bergabung dengan Dinas Koperasi. Nah, tapi melihat seperti itu, maksudnya ada gap nih yang lumayan besar nih ya, yang dibina dari Dinas UMKM sendiri cuma 4.000. Tapi dari total seluruh UMKM yang terdaftar di Makassar hampir 18 hingga 19.000. Apakah mungkin ada hal kendala mungkin yang dihadapi dari Dinas Koperasi dan UKM Makassar, terlebih di bidang UKM sendiri, itu seperti apa kendala yang dihadapi sekarang? Ya, ini sih kendalanya mungkin ada pelaku-pelaku usaha yang mungkin belum bergabung di Dinas Koperasi, belum menjadi binaan dari kita sih sebenarnya. Jadi makanya ini kita turun untuk
mendata ulang UMKM yang ada di Kota Makassar, agar kita maksudnya tahu juga dari makanya kita kan ada sistem, Mbak, sistem aplikasi Sidatu Michiko. Oh, Uh-uh. bisa dicek di sini ya. Iya benar. Sistemnya itu apa namanya tadi? Sidatu Michiko. Sidatu Michiko. Iya. Apa itu? Sistem data usaha mikro, kecil, dan koperasi. Itu untuk apa itu? Semua pelaku-pelaku usaha yang ada di Kota Makassar kita data dari situ. Jadi kita kerjasama dengan 153 kelurahan. Di situ kan ada enumerator. Betul. Jadi mereka semua pelaku usaha yang ada di masing-masing wilayahnya itu mereka data, terus mereka input ke dalam sistem Sidatu Michiko. Gitu. Itu akan lebih sangat mempermudah ya akses dari dan juga pastinya komunikasi dan juga data dari pelaku UKM dan juga pastinya dari Dinas Koperasi dan UKM sendiri. Dengan begitu banyaknya nih yang tadi udah disebutin, apa sih nih harapan di 2023 ini? Harapannya sih banyak sih, Mbak. Bagaimana? Iya. Kita bisa 5 jam di sini. Harapannya itu maksudnya mudah-mudahan dengan adanya program inkubator center, utamanya inkubator center ya, program prioritas dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, kita berharap pelaku-pelaku usaha yang ada di Kota Makassar itu lebih bisa berdaya saing dan lebih ini lagi sih, produknya lebih bagus lagi. Betul. Mudah-mudahan. Dan pastinya juga dari Dinas Koperasi dan UKM sendiri siap nih ya menjadi garda terdepan untuk membantu seluruh UMKM di Kota Makassar untuk jauh lebih inovatif, jauh lebih berkembang lagi seperti itu ya, luar biasa. Sayang banget ini waktu kita ngobrol-ngobrol hari ini sudah harus berakhir, tapi seru banget ya kita ngobrol-ngobrol dengan Ibu Tantri, begitu banyak program-program yang akan terjadi di 2023 ini dinantikan aja sobat UMKM, dan pastinya jika sobat-sobat UMKM di sini masih menimbang-nimbang nih, saya udah punya usaha tapi belum terdaftar menjadi UMKM binaan dari Dinas Koperasi dan UKM, daftarin aja, apalagi dengan adanya inkubator center yang sudah launching sebenarnya di akhir tahun ini dan juga akan fully running di 2023 ini, luar biasa. Dan pastinya jika ingin mengetahui berbagai macam informasi dari Dinas Koperasi dan UKM Makassar, bisa di follow aja di Instagram dan Dinas Koperasi, dan juga pastinya untuk subscribe channel YouTube kami di Dinas Koperasi dan UKM Makassar. Itu tadi dia kita ngobrol-ngobrol dengan Ibu Tantri selaku Kepala Bidang UKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Next, saya ngobrol-ngobrol sama siapa lagi? Nantikan terus episode-episode terbaru dari obrolan UMKM persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Saya Dinar Barini dan saya Tantri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Selamat